areanya. Kisah kewalian dan karomah Syekh Abdul Muhyi Pamijahan. Di Kabupaten Tasikmalaya, tepatnya di Desa Pamijahan, Kecamatan Bantar Kalong, terdapat makam seorang ulama yang konon sebagai penyebar agama Islam di Tasikmalaya. Makam tersebut banyak diziarahi masyarakat dari berbagai kota hingga saat ini. Tempat tersebut yakni makam Syekh Abdul Muhyi Pamijahan. Dari berbagai sumber literasi, sejarah penyebaran Islam oleh Syekh Abdul Muhyi di Tasikmalaya bermula saat ia berusia 27 tahun. Pada awalnya Syekh Abdul Muhyi beserta temannya dibawa oleh gurunya yakni Syekh Abdul Rauf bin Abdul Jabbar untuk menunaikan ibadah haji ke Tanah Suci. Saat di Baitullah, gurunya mendapat ilham yang menyebut bahwa salah satu santrinya ada yang akan mendapatkan pangkat kewalian. Dalam ilham itu dinyatakan apabila sudah tampak tanda-tanda maka Syekh Abdul Rauf harus menyuruh santrinya itu pulang dan mencari gua di Jawa bagian barat untuk bermukim di sana.
Di suatu saat sekitar waktu asar di Masjidil Haram, tiba-tiba ada cahaya yang langsung menuju Syekh Abdul Muhyi, dan hal itu diketahui oleh gurunya sebagai tanda-tanda kewalian tersebut. Setelah kejadian itu, Syekh Abdul Rauf langsung membawa mereka pulang ke Kuala atau Aceh saat ini pada tahun 1677 Masehi. Sesampainya di Kuala, Syekh Abdul Muhyi disuruh pulang ke Gresik untuk minta restu dari kedua orang tua karena telah diberi tugas oleh gurunya untuk mencari gua di wilayah Jawa Barat dan harus menetap di sana. Sebelum berangkat mencari gua, Syekh Abdul Muhyi dinikahkan oleh orang tuanya dengan Ayu Bakta, putri dari Sembah Dalem Saca Parana. Tak lama setelah pernikahan, beliau bersama istrinya berangkat ke arah barat dan sampailah di daerah yang bernama Dharma Kuningan. Atas permintaan penduduk setempat, Syekh Abdul Muhyi menetap di Dharma Kuningan selama 7 tahun terhitung dari tahun 1678 Masehi hingga 1685 Masehi. Kabar tentang menetapnya Syekh Abdul Muhyi di Kuningan terdengar oleh orang tuanya dan mereka pun menyusul serta ikut menetap di sana. Menurut petunjuk dari gurunya, gua yang dicari akan ditemukan jika di suatu tempat ditanami benih padi, maka hasilnya akan tetap sebenih, yang artinya hasil panen tidak akan bertambah sesuai dengan benih yang ditanam. Syekh Abdul Muhyi berusaha mencari gua yang diperintahkan oleh gurunya itu dengan mencoba beberapa kali menanam padi di wilayah Kuningan. Namun ternyata ia gagal karena hasil panennya malah melimpah. Karena tidak menemukan tanda-tanda gua yang dicari, Syekh Abdul Muhyi bersama keluarga berpamitan kepada penduduk desa Dharma di Kuningan untuk melanjutkan perjalanan mencari gua yang selama ini ia cari. Setelah menempuh perjalanan yang cukup panjang, sampailah ia di daerah Pamempek yang termasuk wilayah Kabupaten Garut saat ini. Di sini beliau bermukim selama 1 tahun antara tahun 1685 sampai 1686 Masehi. Di sini Syekh Abdul Muhyi menyebarkan agama Islam secara hati-hati mengingat penduduk setempat waktu itu masih beragama Hindu. Setahun kemudian ayahandanya meninggal dan dimakamkan di Kampung Duku di tepi Kali Cikaengan. Beberapa hari seusai pemakaman ayahanda, ia melanjutkan perjalanan mencari gua dan sempat bermukim di Batuwangi. Perjalanan dilanjutkan dari Batuwangi hingga sampai Lebaksiu dan bermukim di sana selama 4 tahun. Walaupun di Lebaksiu tidak menemukan gua yang dicari, ia tidak putus asa dan tetap melangkahkan kakinya ke sebelah timur dari Lebaksiu, yaitu di atas gunung Kampung Cilumbu. Akhirnya Syekh Abdul Muhyi turun ke lembah sambil bertafakur melihat indahnya pemandangan sambil mencoba menanam padi. Yang ketiga, talabuka li ghairihi, engkau menuntut, memohon pertolongan kepada selainnya. Perlu digarisbawahi, tawassul bukanlah memohon kepada selain Allah. Tawassul itu hanya meminta kepada Allah. Terus kenapa perlu menyebut nama guru-guru? Karena Imam Abul Hasan Asy-Syadzili sebagaimana dikutip oleh Imam Al-Buni, Al-Ismul A'zam, nama Allah yang agung itu banyak. Salah satunya ada gudangnya. Siapakah gudangnya? Gudangnya adalah waliyun min awliyaillah, wali-wali Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi wali-wali Allah itu hati-hati, kalamnya itu dia berkalam itu dengan kolbunya. Jika dia berdoa, doanya terdengar sampai ke langit sana. Kenapa? Karena dia berdoa, nafasnya selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang paling dekat kepada Allah kan
ruh kita. Dan ruh itu terhubung erat dengan nafas. Terhubung erat dengan nafas ini. Maka ada namanya zikir anfas. Zikir nafas ya. Saya baru saja mendapatkan ijazah Thariqah Aidurusiyah ya, dari salah satu guru kita. Dan di situ ada zikir anfasnya. Ada zikir anfasnya, zikir nafas. Sebagaimana di Thariqat Samaniyah ada Naqsyabandiyah, ada Syaziliyah, dan Thariqat-Thariqat lain ada ya. Jadi kita bertawassul bukan meminta kepada selain Allah, hanya meminta kepada Allah ya. Oh, tawassul cuma boleh kepada orang yang hidup dan hadir, Ustaz. Kan gitu kata orang. Apa jawabannya? Di hadis Imam Tirmizi tidak disebutkan hidup dan hadir. Nabi cuma mengajarkan, Allahumma inni atawajjahu bika, inni atawajjahu ilaika bi nabiyyika nabiyyir rahmah ya Muhammad, inni atawajjahu bika ila rabbi fashfa' fiyya, atau fashfa' faqdi hajati. Ya Allah, aku memohon kepada engkau dengan kemuliaan nabimu, Nabi rahmah, wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aku bertawassul kepadamu, berwasilah, bermediasi denganmu dalam memohon kepada Allah. Mohonnya ke siapa? Ke Allah. Tapi nyebut nama Nabi Muhammad karena Nabi Muhammad di dalam dirinya ada gudang nur asma-asma Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu diwariskan kepada ulama. Ulama-ulama ini menyimpan di dalam rohaninya cahaya-cahaya nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya boleh sampaikan, qalbul awliya, qulubul awliya, khazainu asma'illahi ta'ala. Qalbunya para wali-wali Allah adalah perbendaharaan nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau dulu Imam Ghazali dalam kitab Ihya beliau mengatakan dadanya para ulama adalah kuburnya ma'rifat dan asrar. Kubur itu diziarahi enggak? Diziarahi enggak? Imam Ghazali ini ngomong. Antum kalau nggak percaya yang pertama, yang Ghazali aja deh yang dipercaya. Kalau aneh kan ngomong, kolbunya para aulia adalah kumpulan gudang nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedangkan Imam Ghazali lebih dahsyat lagi, beliau berkata, apa kalamnya? Sudurul ulama kuburul ma'arif, kuburul ma'rifah wal asrar. Dada para ulama adalah kuburan daripada ilmu ma'rifat dan rahasia. Itu sebabnya ulama dikunjungi ya, itu sebabnya ulama dikunjungi ya. Saya pun senang ziarah ke ulama. Kalau ke saya nggak usah dulu lah, ngaji-ngaji aja, nggak usah soan-soan dulu lah, belum pantas ya, belum pantas aneh disoan-soanin ya. Mau berkunjung belum pantas, masih ada guru-guru sepuh, kiai-kiai senior, kepada beliau lebih aula, lebih utama kita berkunjung ya. Kalau perlu saya temenin berkunjung ke mereka, kebetulan lagi pas waktunya ya. Insya Allah ya, mau ziarah nanti ya, ziarah bareng-bareng kita mau, insya Allah.
Astaghfirullah Rabbal baraya Astaghfirullah Minal khataya Astaghfirullah Rabbal baraya Astaghfirullah Minal khataya Rabbi zidni ilman nafi'an wa wafiqni amalan maqbulan wa habli zikriyan wasihan wa dum alaina taubatan nasuha